Sediakan sendal khusus ke kamar mandi, ditaruh di depan kamar mandi supaya nanti bapak masuk ke kamar mandi pakai sendal, kemudian najis itu nggak nempel di kaki. Itu diajarin Pak, disediakan. Bukan malah di masjid nggak disediakan sendal, malah ditulis tolong jangan membawa sendal ke dalam WC. Nah, salah itu Pak. Dan kalau disediakan sendalnya malah hilang. Jadi dua-dua masalah. Ya bingung semua. Tapi ya nggak apa-apa lah, sendal jepit belilah satu karung masjid. Menyediakan khusus. Begitu juga di rumah sediakan sendal. Karena anak kecil tuh gak ngerti, diajarin anak kecil. Pakai sendal deh, supaya nggak bawa. Kemudian cara membersihkan najis lagi Pak. Misalnya ada anak-anak kecil di rumah kita, kencing dia Pak. Itu bukan disebor langsung. Tapi misalnya ini kencing nih Pak. Ini kencing misal. Terus gitu. Ini diperangkap dulu pakai lap. Bukan diratakan begitu Pak. Biar menyerap dulu di sini. Ya Pak ya. Sudah angkat, ganti lap yang lain. Ya, sudah nyerap, baru diginikan, digosok. Sudah Pak, digosok sampai kering. Kemudian Bapak kalau sudah kering baru Bapak seborkan air. Diseborkan air yang sekitaran najis. Nih Pak. Jadi diangkat dulu najisnya sampai kering. Cara mensucikan itu kayak begitu. Bukan digosok ya jadi najis semua. Ini bahayanya. Karena berhubungan dengan. Kemudian wa yabda'a bi rijlihi al-yumna. Kalau masuk masjid, sepantasnya Bapak itu sunnah untuk melangkahkan kaki kanan, bukan kaki kiri. Kalau kaki kiri duluan, ulang lagi Pak. Langsung astagfirullahaladzim. Kaki kanan. Bapak kalau masuk istana presiden aja ada protokolernya Pak. Ya, kasih tahu dulu masuknya kayak gini, misal ya Pak. Karena saya belum pernah masuk. Iya ada protokolnya. Jangankan rumah itu, rumah bupati aja ada protokol. Tata caranya masuk nanti ya. Ini masuk rumah Allah Taala, maka mestinya kita ada adab dan aturan. Kaki kanan masuk. Yang berikutnya ayyakula idza dakhala bismillahi wassalamu ala rasulillah wa ala malaikatihi. Kalau masuk Pak, bacanya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu baca Allahumma ftah lana atau Allahumma ftah li abwaaba rahmatik innaka antal wahhab. Kalau memang mau yang pendek silahkan Pak. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Yang ketiga, kalau Bapak masuk, mengucapkan salam sama orang yang berada di masjid. Yang berada di masjid. Assalamualaikum. Mau salaman boleh. Tapi Bapak, kalau misalnya dalam majelis begini, dalam majelis nih Pak, Bapak cukup ucapkan assalamualaikum, gak usah keliling salaman. Iya, nanti kalau rame Bapak selesai salaman, pengajiannya sudah bubar. Jadi cukup assalamualaikum, kemudian Bapak duduk. Begitu saja. Kemudian kalau nggak ada orang di masjid Pak, Bapak sendirian masuk, belum ada orang, maka salamnya assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau Bapak orang yang pertama masuk ke masjid dan gak ada orang sama sekali. Yang keempat, ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ucapin. Lalu yang kelima, alla yamurra baina yaday musallin. Jangan lewat di depan orang yang sholat. Saya kasih contoh Pak. Tadi kan ada yang sholat ya Pak. Di sini saya lewat ya Pak.
Ini nih batas namanya sutroh. Sutroh. Jadi yang jangan lewat sini. Jangan, kalau lewat sini nggak apa-apa. Bapak misalnya orang sholat di sana, masa gara-gara begitu bapak jauh-jauh begitu? Ini adalah batas namanya sutroh namanya pak. Garis ini. Sutroh. Yang nggak boleh di dalam sini lewatnya. Kalau yang di sini di depannya boleh. Apalagi jauh nggak apa-apa. Jadi jangan suka kok lewat situ orang kan nggak boleh. Nah bapak ada batasannya. Bukan terus nggak boleh sama sekali. Kemudian kalau ada yang sholat di situ pak, di pinggir jalan situ, jalan keluar, kok dia lewat di situ, nah itu lewat aja, nggak boleh ngalangi. Kan kalau misalnya dia lewat di depan orang sholat, pas di dalam garis, dia akan sunnah begitu ya pak, melarang ya pak, gitu. Tapi kalau dia pintu keluar, dia nggak boleh begini pak, nggak boleh, karena itu pintu keluar. Kenapa sholat di situ? Atau pak, ada orang sholat di sini, kemudian pas di tengah perjalanan sholatnya berjamaah dia pengen nelor. Nah, waduh, rame kan, penuh. Jangan halangi dia untuk keluar walaupun melewati sholat. Jadi jangan pada begini semua nanti. Sholat begitu. Nah, lewat bawah dia nanti. Karena nggak tahan. Ketika itu namanya uzur. Berikutnya, yang keenam, ala ya'malan bi amalid dunya. Jangan beramal dengan amalan dunia. Maksudnya jangan jual beli. Jangan jual beli di dalam masjid. Di luar masjid lah jual beli. Yang ketujuh, alla yatakallama bi kalamid dunya. Jangan kamu ngomong dunia di masjid. Jangan ngomong. Malah ngomong bisnis di masjid, ngomong politik. Itu nggak pantas pak di masjid itu ngomong-ngomong. Yang lebih ribet lagi di masjid ngomongin orang. Cocok. Yang kedelapan, alla yakhruja hatta yusalli raka'atain. Jangan keluar kecuali sudah sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat tahiyatul masjid. Kapan kesunahan sholat tahiyatul masjid? Kalau jarak jedanya belum lama. Kalau jarak jedanya belum lama. Jadi bapak, kalau bapak misalnya masuk masjid, itu langsung saja sholat tahiyatul masjid. Boleh 2 rakaat 1 kali salam, ataupun 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat. Ya Pak, tanpa tahiyat awal. Ya Pak, tanpa tahiyat awal. Nah, kalau sudah lama Bapak nunggu azan lama Pak. Bapak diam saja sambil nungguin azan. Itu enggak sunah tahiyatul masjid lagi. Kenapa pada berdiri semua lagi azan? Kebiasaannya. Atau menghormati azan. Alasan. Langsung duduk Pak, langsung duduk, baca kafaratul tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Jadi kalau Bapak terlalu lama jedanya, enggak sunah lagi salat tahiyatul. Kemudian yang ke-9, alla yadkhula illa biwudu'in. Enggak masuk ke dalam masjid kecuali dalam keadaan berwudu. Jangan sampai enggak berwudu masuk ke dalam masjid. Yang ke-10, ayyakula idza qama. Kalau dia berdiri, maka baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau dia duduk kemudian berdiri, maka baca itu. Namanya kafaratul majlis. Di Mas, dari sini ada yang tanya? Ada.
Ya. Waktu masuk bagian kosong tadi, assalamualaikum berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, maksudnya apa itu Pak? Dan juga kalau rumah kosong gitu Pak? Oke. Masjid belum ada orang dengan rumah belum ada orang. Salamnya iya beda. Yang pertama sunnah kalau masjidnya dia baru datang sendirian dan nggak ada orang, bacanya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, dan salam ke atas kami, atas kita dan kepada hamba-hambanya Allah yang soleh. Tapi kalau rumah belum ada orang, bapak masuk, maka ucapkan salam bukan assalamualaikum warahmatullah, tapi assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi kalau ada orang baru assalamualaikum. Kalau nggak ada orang di masjid bacanya assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Kalau di dalam rumah nggak ada orang, bapak salam assalamu alayka ya Rasulullah. Ada lagi Pak? Ya. Ya. Betul. Jadi kalau kita mengatakan bahwa salah satu sholat yang tidak diterima itu karena imam tidak disukai oleh makmum. Nah, saya mau tahu presentasi makmum yang tidak suka Pak. Tidak sukanya sesuai syariat. Bagaimana sesuai syariat? Imamnya itu salah bacaan Fatihahnya Pak. Bacaan Fatihahnya salah. Kan sesuai syariat gak sih? Sesuai Pak. Tapi pengennya maju terus. Maka ini imam ini gak disenangi orang Pak, karena sesuai syariat. Tapi kalau alasannya gak sesuai syariat, memang benci aja ya gak boleh kayak begitu. Memang gak pantas dia jadi imam. Gak pantas. Jadi makmumnya pada kasih. Karena dalam satu masjid Pak, teman saya hafal Quran. Jadi orang kampung itu merasa kesaingin dengan teman saya itu Pak. Ngerasa kesaingin. Yang imam tua itu jadi nggak senang sama dia. Nah ini namanya alasannya nggak sesuai syariat. Kenapa? Itu memang benci, kesaingan namanya. Nah kita bencinya kenapa? Sesuai syariat atau Pak, imam ini pekerjaannya tukang riba, pengennya maju terus, kan makruh ya. Orang fasik imam itu makruh, bukan nggak boleh, makruh. Memang nggak senang Pak, senang gitu. Orang-orang nggak senang. Gitu Pak, sesuai syariat. Ada lagi? Terima kasih. Kembali ke masalah saya Pak. Seandainya kita masuk masjid, tapi dalam keadaan sudah azan atau sedang azan, apa yang kita lakukan? Terima kasih. Yang dilakukan Bapak pertama kafaroh Pak, karena nggak sholat tahiyat tadi dengan baca tasbihat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. 4 kali. Kemudian jawablah azan tadi. Jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab juga Allahu akbar, Allahu akbar. Terus Menurut saya berarti kita boleh berdiri. Posisi kita berdiri atau nggak harus? Iya langsung duduk saja dengan baca kafaroh tadi. Saya belum pernah baca soalnya terus nungguin berdiri gitu. Karena rata-rata pada berdiri ya Pak. Iya. Saya nggak tahu, saya belum dapat itu baca. Belum pernah baca kitabnya, terus kalau azan berdiri itu nggak pernah. Dan kafarnya langsung duduk terus jawab Pak. Kalau misalnya ada orang berdiri dulu, ya mana kitabnya, dalilnya apa? Kan begitu ya Pak ya? Nah, dalilnya apa suruh berdiri tersebut? Nggak ada dalil yang mendukung. Saya ingin meneruskan pertanyaan Pak. Kalau kita bicara saya tapi begini, ya, dulu imam ini kan supir, jadi nyamannya makmum itu kan tergantung supir. Kemudian, ya, ketidaksukaan imam ini banyak sekali. Salah satu begini. Karena begini, yang ingin dikatakan mereka,
bahasa Al-Quran itu adalah bahasa yang paling indah di muka bumi ini. Tidak semua orang bisa melantunkan dia dengan indah. Kalau Masjidil Haram Nabawi itu Pak dan mengucapkan alif, itu orang terhipnotis, ya kan? Karena itu pilihan. Dramanya dia alif kata dia semua akan terhipnotis. Nah kita ini belum bisa Pak seperti itu. Nah jadi kaitannya begini. Yang salah satu penyebab ya, imamnya kadang-kadang terlalu tinggi. Dia baca ayat, baca setelah alif itu ayat panjang betul. Nah dia nggak paham orang makmum orang Indonesia ini bukan orang Arab. Jadi penyebabnya panjang nggak ngerti pula. Nah ini yang jadi persoalan. Nah saya ingin Pak penjelasan dari Bapak berkaitan dengan sholat berjamaah. Sudahlah, saya pernah mendengar uraian Bapak. Kalau terlalu banyak panjang, sesuaikan kebutuhan, terutama subuh lah, karena memang keutamaan sholat subuh lebih utama. Panjang itu cuma kul aja. Ya, sesuaikan situasi. Oke Pak. Saya pernah ditanya sama Pak Wali, karena Bapak sering ngomong sholat subuh itu kan ada satu ayat potong kan satu surat itu. Nah, gimana kalau Allah dipotong itu ada. Artinya itu sesuai dengan saya bisa minta penjelasan dari Pak Ustaz. Begini Pak, di dalam fikih itu Pak, memang kalau maghrib dia batasan baca ayatnya di dalam mazhab Syafi'i ya Pak ya, bukan nggak boleh sama sekali. Kitabnya namanya Takiratus Nida. Itu Pak referensinya. Kalau maghrib batasan bacanya itu sunnahnya dari wadduha sampai anas. Dipilih salah satu, bukan wadduha sampai anas baca semua ya panjang. Dipilih salah satu. Kalau sholat maghrib, kalau sholat isya dari amma yatasaalun sampai anas dipilih suratnya itu ya Pak. Kalau nanti zuhur sama asar Pak ya, itu boleh Bapak pilih di antara juz 30 itu juga sama, silahkan. Tapi kalau subuh Pak, boleh agak panjang dikit, tapi dilihat sesuai kebutuhan Pak. Jangan panjang-panjang. Indonesia itu nggak senang terlalu panjang. Indonesia. Tapi bukan nggak boleh sama sekali Pak. Nggak boleh, lihat kan banyak orang tua Pak. Kalau sampai 10 menit baca ayatnya gemeter kaki dia Pak. Kemudian kalau kul dibagi dua ya boleh. Kul huwallahu ahad, Allahu akbar. Ya boleh. Jangankan kul huwallahu ahad, Allahu samad Pak. Baca Yasin, Allahu akbar weh Pak. Nun, Allahu akbar. Waduh Pak, lebih pendek lagi aja boleh. Enggak baca aja enggak apa-apa. Karena hukumnya sunnah. Jadi mudah untuk menyikapinya itu. Karena itu hukumnya sunnah. Ya Pak, maka kita harus tahu letak kesunahannya itu di mana. Itu Pak ya. Letak kesunahannya itu di mana. Jangan mentang-mentang kita hafal Quran, jemaahnya orang tua semua, anak mudanya hafal Quran 10 menit kagak rampung-rampung. Wah. Namanya nggak belajar fikih gitu Pak. Gitu Pak. Ada lagi Pak? Saya teruskan. Ya. Bapak kalau ada kan sunnah jawab tapi Bapak kalau masuk masjid kan sunnah tahiyatul masjid. Mana yang didahulukan, afdal mana? Kalau memang masuk masjid lagi azan, Pak kan ada kafarahnya dari subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali. Kemudian jawab azan, gitu Pak. Ada lagi?
Saya teruskan. Dalam hadis yang lain Nabi sabdakan yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, as-shalatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Dan di dalam salat itu ada 10 macam salat. Yang pertama zainul wajhi, penghias wajah. Jadi kalau orang salat itu hitamlah dia, jeleklah dia, tapi salat itu kelihatannya tetap ganteng. Enak gitu melihatnya. Salat memang penghias wajah. Kemudian wa nurul qalbi, cahayanya hati salat. Nabi sabdakan salatul rajul nurun fi qalbi. Salat itu cahaya di dalam hatinya seseorang. Faman syaa minkum falyunawwir qalbahu. Maka kalau orang pengen menerangi hatinya ya salat. Berarti kalau orang nggak sholat atau sholatnya belum beres, hatinya kan jadi rusak. Bapak, coba Pak, sholat ini diperhatikan betul-betul. Istri kita dicek, Bu gimana sholatnya? Coba Bapak pengen lihat. Dek gimana sholatnya? Pernah nggak sih kita ngecek begitu? Pernah nggak sih ngajarin kayak sholat yang benar kayak mana? Ngecek saldo aja. Ngecek saldo Bang. Berapa? Bukan hanya masalah duit Pak, bukan hanya masalah makan di rumah itu Pak, tapi tolong dicek sholat keturunan kita Pak. Bapak bermulanya generasi emas itu Pak, bukan hanya menguasai teknologi, bukan hanya menguasai ekonomi Pak. Itu nggak ada sejarahnya Pak, Islam itu Pak. Menang dengan teknologi itu nggak ada sejarahnya Pak. Orang Islam itu menang karena ketaatan dia kepada Allah Pak. Itu sejarah baru. Nyatat itu Pak. Cobalah Bapak tengok Perang Badar, punya senjata nggak orang Islam? Ya. Perang Uhud Pak, orang Islam banyak, senjatanya banyak, tapi kalah. Kenapa? Karena melanggar perintah nabinya. Tuh. Orang Islam mau perang nggak bisa sholat, wassalam Pak, tewas. Sekarang ada nggak orang Islam? Orang nerima jabatan, orang ASN prajabatan, diajarin sholat nggak? Penerimaan karyawan di kantor perusahaan disuruh belajar sholat enggak? Siap dimati. Oh iya Pak, iya, bener, iya siap dimati. Karena orang yang belum beres sholatnya, dia pasti akan melakukan kemungkaran dan dia tidak bisa tercegah dari kemungkaran. Tuh, Pak. Jadi bapak ibu yang punya pembantu diam di rumah, dilihatin tuh sholat, diajarin sholatnya. Bapak punya karyawan Pak di kantor di toko Pak, diajarin Pak anak buahnya sholat. Bapak kira jadi pemimpin gak ditanya? Ditanya Pak. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Minimalnya kita pemimpin di rumah. Kalau bapak di kantor, pemimpin di kantor. Yang di bawahnya bapak nggak peduli sholat gimana? Ditanya Pak. Nggak bergeser nggak kaki tuh. Hati-hati loh. Waduh, udah pensiun Ustaz ya, tetap ditanya Pak. Enak aja Pak. Berikutnya warahatul badan. Istirahatnya badan Pak. Istirahatnya badan itu sholat. Qum fasalli fa inna sholata syifa. Berdiri kamu sholat kata Nabi. Sesungguhnya sholat itu obat. Sesungguhnya sholat itu obat. Saya nengok ke rumah sakit, orang sakit pada nggak sholat. Ya, malah jadi alasan nggak sholat. Saya tanya kenapa nggak sholat bapak ibu? Ya lagi sakit gak Ustaz? Nah, Bahari. Tapi sholatnya beda ya Pak, orang sakit ya Pak. Kemarin kan udah saya jelaskan. Tetap sholat. Orang nggak sholat itu kalau dia hilang akalnya. Masuk operasi ya Pak ya, kena bius itu nggak wajib sholat. Orang gila nggak wajib sholat karena hilang akalnya. Orang mati nggak wajib sholat karena udah nggak ada akalnya. Nah ini orang sehat berakal nggak sholat Pak, itu kayak mana?
Nah, Nabi sabdakan, Innallaha idza anzala sesungguhnya Allah kalau dia menurunkan bencana dari langit kepada ahli bumi, Allah Ta'ala akan menghindarkan bencana itu buat orang yang sering memakmurkan masjid. Jadi sering-sering ke masjid. Lalu wa unsun fil qabr. Salat itu penghibur di dalam kubur. Makanya salat yang dibenerin. Salatnya dibenerin. Anak istri kita coba diwariskan salat yang benar selain diwariskan harta. Supaya jariah. Kalau dia sholat, nanti kita mati, pahala sholat anak kita dapat, karena kita udah ngajarin. Nanti anak kita ngaji, setiap hurufnya kita dapat 10 kebaikan, karena kita ngajarin ngaji. Coba. Nanti anak kita akhlaknya baik, kita dapat kebaikan akhlaknya itu, Pak, aliran pahalanya. Kenapa? Karena kita ngajarin. Bapak maaf, Pak, kita ini pengen akhlak yang baik. Generasi kita akhlak yang baik. Di sekolahan itu gak diajarin, Pak. Gak diajarin. Murid ngomong mulutnya basing-basing ya, Pak. Suka-suka dia, Pak. Gurunya asik main HP, Pak. Gurunya asik main HP. Bully itu biasa terjadi, Pak. Tapi gurunya tak peduli, Pak. Jangan deh. Nah, termasuknya takdim, mengajarkan adab, baik orang tua, baik guru, baik siapa saja bapak mendengar anak-anak, walaupun bukan anak kita, kasih tahu jangan deh. Jadi jangan mentang-mentang bukan anak kita nggak peduli, Pak. Itu bisa jadi nanti berteman dengan anak kita, Pak. Yang anak kita juga akan rusak. Jadi jangan sampai nggak peduli. Kalau bapak melihat anak-anak yang dia berbahasa yang nggak bagus, maka bapak peduli, dek jangan. Hari ini kan kita cuek-cuek aja ya, Pak ya. Bukan cucu saya, bukan anak saya, Pak. Bapak nanti temenan loh dengan keturunan kita. Jadi jangan cuek-cuek sih, Pak. Kita tuh kalau peduli kalau ada duitnya sih ya, baru peduli, Pak. Kita nggak pikir jauh begitu. Nanti kalau temenan sama anak saya gimana? Tuh, sama cucu saya gimana? Nggak ada pikiran itu. Kemudian wasu'alur rahmah wa manzilur rahmah wa miftahus sama. Salat itu adalah tempat turunnya rahmat dan kunci langit. Kunci. Jadi kalau bapak sholatnya beres, di situlah tempat turunnya rahmat. Wasaqlul mizan, sholat itu pemberat timbangan mizan. Kalau nggak sholat berani-berani ditimbang, waduh bahaya. Wa mardatur rabb, keridhaan Allah Taala di dalam sholat. Bapak sholat tidak ada, Allah Taala senang sholat. Bahkan untuk mengundang perintah sholat, Allah Taala panggil nabinya ke langit, Pak. Kalau perintah yang lain cukup dengan Pak. Kalau sholat, nabinya diundang ke langit. Saking pentingnya sholat. Yang hari ini kita cuek dengan sholat. Cuek dengan keturunan kita sholatnya. Istri kita juga kita cuek. Tetangga kita juga cuek. Bapak, Ibu, kalau memang nanti ada anak-anak kecil maghrib, itu nanti ada orang yang sholat duluan habis azan maghrib, sholat duluan, 2 orang untuk menjagain anak-anak itu supaya dia ditarbiyah sholatnya benar, diperhatikan, jangan bercandaan. Saya lihat anak SMP aja masih bercandaan sholatnya, Pak. Anak SMA masih bercandaan sholatnya, Pak. Jadi nanti ada yang belakang sholatnya ada yang duluan supaya jaga anak-anak kecil, sehingga yang lain di depan itu pada khusus semua habis. Gitu Pak ya, bergantian. Jangan orangnya itu terus bergantian. Saya duluan, nanti jaga. Di sini ada. Nah, kalau itu jangan dimarahin, Pak.
tapi dilatih. Ini mah bagiannya marah aja ngedidik enggak. Orang tua kan suka ngedidik. Kemudian wasamanul jannah. Harganya surga itu sholat, Pak. Harganya surga sholat. Bagaimana orang nggak sholat? Nabi sabdakan innal musalli liyaqra babal mulk. Sesungguhnya orang yang sholat itu dia mengetuk pintunya raja. Kalau dia ngetuk pintunya raja, berarti dia ngetuk terus, Pak. Kalau dia sholat, berarti kalau sholat 5 waktu, berarti dia kan yang ngetuk pintu surga terus. Hari Bapak pulang nanti, Pak. Berarti Bapak cek sholat sendiri, cek sholat istri, cek sholat anak. Langsung bingung. Kenapa bapaknya evaluasi? Boy, bapak kantor aja ada inspektorat namanya. KPK. Iya kan? Keuangan aja ada KPK. Bapak belum masuk kubur itu ada KPK, Pak. Komisi Pemberantasan Kubur namanya. Ya itu dicek, maksudnya sholat. KPK juga judulnya. Faman aqamaha faqad aqamatin. Kalau orang negakkan sholat, berarti dia negakkan agama. Waman tarakaha faqad hadamatin. Kalau orang meninggalkan sholatnya, Bapak nggak beres sholat, nggak ngerti sholat itu ninggalkan sholat namanya, Bapak. Sholat Bapak sambil keluar najis, Bapak nggak sadar, nggak apa-apa. Iya, Bapak kencing suka ngeceret nggak? Kelepnya dol. Bapak nggak tahu tata cara sholatnya, berwudunya belum tahu. Minggu depan loh, itu ninggalkan sholat namanya, Pak. Bapak tiba-tiba menjamak, nggak belajar ilmunya menjamak sholat, Bapak itu ninggalkan sholat namanya. Faman tarakaha faqad hadamatin. Kalau orang ninggalkan sholat, berarti dia menghancurkan agama. Tuh, Pak. Agama ini sumber kebaikan. Anak-anak kita tuh banyak meninggalkan sholat, Pak. Dan kita nggak peduli, Pak. Dia menghancurkan agamanya sendiri. Sedangkan Allah Ta'ala perintahkan kita tuh negakkan agama. Gimana mau generasi emas, yang ada generasi cemas, Pak. Hobinya main HP, main game aja, Pak. Coba, Pak. Cek, Pak. Nah, mana dalilnya? Hadis, Pak. Khamsus sholawatin man hafaza alaihinna. 5 sholat 5 waktu itu, kalau orang jaga sholatnya, maka dia akan jadi cahaya, jadi bukti, dan dia akan jadi penyelamat pada hari kiamat. Kalau dia nggak jaga sholatnya, maka nggak ada cahaya, nggak ada bukti, dan dia akan rusak pada hari kiamat. Pentingnya, Pak, Bapak dalam setiap kalangan dimanapun Bapak berada, Bapak jadi pemimpin, jadi guru, jadi orang tua, maka Bapak tolong dicek sholat. Ya, ada yang tanya, Pak? Terakhir nih, Pak Ustaz, belakangan kami pulang. Mohon penjelasan apa beda muslim dengan mukmin. Masalahnya mau naik kelas nih, Pak. Apa beda muslim dengan mukmin? Karena mau naik pakai muslim ke ini. Kalau muslim itu kan KTP itu cukup, 2 kalimat syahadat itu cukup, Pak. Nanti dicari dalilnya di Quran. Karena durasinya udah minggu depan. Maka saya ngomong, mudah-mudahan kajian yang kita kaji tiap minggu menjadikan kebaikan, bukan hanya rutinitas. Bagus. Jadi apa yang Bapak dengar, Bapak niat amalkan, terus Bapak sampaikan kepada anak-anak kita yang belum